Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan kearah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan kearah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Maka apa Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, baik firman Tuhan pagi hari ini saya sampaikan dengan tema hati-hati terhadap akar pahit. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Puji Tuhan. Ini sebuah nasihat kepada orang-orang percaya, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia Allah, orang-orang yang sudah menerima berkat daripada Tuhan. Tetapi Alkitab memperingatkan agar kepada orang-orang ini, agar supaya berhati-hati, agar supaya berjaga-jaga, agar supaya waspada terhadap suatu hal yang dapat merusak kehidupan orang percaya. Kita melihat bahwa menjadi percaya itu bukan membuat kita terlepas dari semua persoalan hidup. Menjadi percaya bukan berarti terlepas dari segala kemungkinan untuk kita kembali jatuh di dalam berbagai dosa dan pelanggaran. Setiap hari kita mendengar firman Tuhan, setiap minggu kita mendengar firman Tuhan yang terus mengajar kita, mengingatkan kita untuk kita menjalani kehidupan kita ini dengan benar, saudara. Dan hari ini kita mau belajar dari seseorang yang hebat, seseorang yang luar biasa. Dia orang yang memberi pengaruh yang sangat besar dalam kerajaan Israel, khususnya dalam pemerintahan Raja Daud. Seorang yang bernama Ahitofel. Mungkin kita tidak banyak tahu tokoh ini ya. Tetapi dia adalah seorang yang luar biasa, saudara. Ahitofel ini adalah seorang pejabat senior di dalam kerajaan Israel. Dia seorang pejabat yang terkemuka. Dia seorang yang punya kedudukan yang sangat strategis, kedudukan yang sangat terhormat. Karena selama puluhan tahun
dia menjadi penasehat dari Raja Daud. Menjadi penasehat Raja Daud. Kadang-kadang kita pikir mungkin Daud ini tidak perlu penasehat lagi ya. Karena Daud saja sudah luar biasa. Ya. Tapi ternyata dia punya penasehat, saudara. Ya. Berarti kalau penasehat Daud ini pasti lebih pintar dari Daud. Ya. Lebih berhikmat dari Daud lagi. Ya. Dan betul, Raja Daud itu sangat mempercayai Ahitofel ini. Ya. Nasihat-nasihatnya itu sangat bijaksana. Dan bahkan nasihat-nasihatnya itu bahkan dianggap sama dengan petunjuk dari Allah. Luar biasa, saudara. Coba kita lihat di dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang terakhir, ayat yang ke-23. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Saudara lihat ya, luar biasa ini orang. Ini bukan orang sembarang, saudara. Ini bukan orang biasa-biasa. Nasihat-nasihatnya itu sangat bijaksana. Sangat baik, sangat benar, bahkan sampai dianggap setara dengan petunjuk-petunjuk daripada Allah. Tetapi kemudian Ahitofel berbalik, berkhianat kepada Daud. Ahitofel orang yang dianggap bijaksana, dianggap berhikmat itu, dianggap baik dan benar itu. Lalu tiba-tiba dia berubah setia. Lalu tiba-tiba dia berkhianat kepada Daud. Dengan bergabung ya, kepada Absalom yang waktu itu memberontak kepada ayahnya. Ya. Dan pemberontakan ini menjadi kisah yang sangat tragis dalam kehidupan Ahitofel. Ya. Lalu mengapa Ahitofel orang yang penuh hikmat ini, orang yang bijaksana ini, orang yang dipercaya ini, itu bisa berubah, itu bisa berbalik, mengkhianati tuannya. Kadang-kadang kita mengalami hal-hal seperti ini, saudara. Kadang-kadang kita melihat beberapa fakta yang membuat kita bingung. Kok bisa ya? Dulu dia luar biasa, dulu dia baik. Tapi kok bisa berubah ya? Atau mungkin sebaliknya, wah dulu ini orang jahatnya luar biasa nih. Tapi kok bisa berubah ya? Kalau berubah dari jahat ke baik, puji Tuhan ya. Itu diharapkan oleh semua orang. Tapi perubahan yang sangat tidak diharapkan adalah perubahan dari baik ya, menjadi tidak baik ya. Dari yang baik menjadi jahat. Lalu kenapa bisa terjadi? Ada akar pahit. Ada akar pahit di dalam diri Ahitofel, di dalam hati Ahitofel. Dan itu berawal dari kemarahan. Itu berawal dari kemarahan, sakit hati, kekecewaan. Lalu kemudian melahirkan dendam. Apa yang dilakukan oleh Ahitofel untuk berkhianat kepada Daud? Itu ada latar belakangnya, saudara. Itu ada ceritanya. Walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Kisah antara Daud dan Betseba. Ayat yang ke-3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het. Jadi Batseba itu
yang diambil Daud itu adalah istri dari Uria orang Het, dan Betseba itu bapaknya adalah Eliam. Bapa dari Betseba itu adalah Eliam. Kita kembali ke 2 Samuel pasal yang ke-23. Ayat yang ke-24. 2 Samuel pasal 23 ayat 24. Asael saudara Yoab ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem. Maaf, ayat 34. Elifelet anak Ahasbai orang Maaka. Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Jadi Eliam itu adalah anak dari Ahitofel. Anak dari Eliam adalah Batseba. Tadi kita baca di pasal 11. Jadi Batseba yang diambil oleh Daud itu adalah cucu dari Ahitofel. Bapa dari Batseba yaitu Eliam itu adalah tentara yang masuk dari 37 orang pahlawan Daud. Bapa dari Batseba itu Eliam itu pahlawan. Kalau kita baca lihat di perikopnya itu disebut pahlawan-pahlawan Daud. Ada 37 orang yang paling berperan di dalam kemenangan-kemenangan Daud di dalam peperangan. Salah satunya ada Eliam. Apa cuma Eliam? Tidak. Di ayat yang terakhir 39. Uria orang Het, semuanya 37 orang. Uria, suami dari Batseba yang dibunuh Daud, itu pun seorang pahlawan Daud. Itu pun seorang yang berjasa bagi Daud. Saudara bayangkan ya, kejahatan yang dilakukan oleh Daud itu luar biasa, saudara. Dia bisa membunuh orang yang membantu dia selama ini. Dia bisa mengkhianati ayah dari orang yang membantu dia selama ini. Dia bisa mengkhianati orang yang menasehati, memberi petunjuk kepada dia selama ini. Wah, itu kejahatan yang luar biasa, saudara. Dia berbuat jahat kepada semua orang yang berjasa kepada dirinya. Itu yang Daud lakukan. Dan tentu perbuatan Daud ini sangat melukai Ahitofel. Mungkin kalau kita pikir, oh ya ada harus ya. Bayangkan dia, anaknya, cucunya, cucu mantunya. Daud sebagai orang yang selama ini dihormati, orang yang disanjung, orang yang dihargai luar biasa, orang yang diteladani, seseorang yang saudara dilayani dengan segenap hati oleh orang-orang ini yang namanya tadi disebutkan. Mereka selama ini melayani Daud tanpa pamrih. Mereka melayani Daud dengan segenap hati. Tapi justru Daud melakukan hal yang jahat. Sehingga Ahitofel dia tidak pernah bisa memaafkan Daud. Dia menyimpan dendam itu selama bertahun-tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini boleh mencintai, boleh menghargai, boleh menghormati, boleh meneladani manusia, boleh. Tapi ingat, itu hanyalah manusia yang terbatas, yang lemah, yang berdosa, saudara. Amin. Banyak orang sakit hati, kecewa, lalu mundur dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Karena apa? Sakit hati terhadap hamba Tuhan, kecewa terhadap hamba Tuhan.
Oh, itu banyak terjadi. Yang salah siapa? Ya, di satu sisi hamba Tuhan itu mungkin melakukan kesalahan. Tapi itu tidak menjadi pembenaran untuk kita meninggalkan Tuhan. Tidak menjadi pembenaran untuk kita melakukan hal-hal yang jahat. Tidak, saudara. Banyak kali orang kecewa, lalu berbalik melakukan kejahatan. Mari kita menyadari sungguh-sungguh bahwa sehebat-hebatnya orang, siapapun itu, saudara, siapapun itu. Kalau kita lihat dalam politik nasional kita, ada Jokowi yang selama 9 tahun disanjung oleh satu partai. Tahun terakhir kecewa. Ya. Entah dia benar atau salah itu bukan urusan. Tapi itu fakta. Kecewa, sakit hati. Ya. Itu yang banyak terjadi. Nah, jangan sampai kita berjalan mengiring Tuhan dengan setia, dengan tulus hati sepanjang perjalanan hidup kita. Tapi di akhir, ya, kemudian kita mengalami seperti yang dialami Ahitofel ini. Ya. Hati-hati, saudara. Kemarahan itu kalau tidak segera diselesaikan, akan muncul dendam, ya, akan muncul dendam. Kemarahan, sakit hati, kekecewaan, ya, itu akan muncul dendam, ya, dan akan melahirkan kepahitan. Ya. Tadi kita baca di dalam Ibrani pasal 12. Alkitab menggunakan terminologi akar. Ya. Kepahitan itu digambarkan sebagai sebuah akar. Karena kepahitan itu bekerja di bawah permukaan. Kepahitan itu bekerja di dalam, tersembunyi, tidak terlihat, saudara. Akar itu ada di dalam tanah. Tapi akar itulah yang menopang pohon itu. Pohon itu bisa menghasilkan yang baik karena ada akar yang baik. Alkitab menggunakan kata akar. Karena kepahitan itu seringkali dia muncul dari dalam hati. Tidak terlihat, saudara. Di luar orang kelihatan ketawa, kelihatan senyum, kelihatan baik. Ya. Kelihatan ramah, kelihatan sabar. Ya. Kelihatan di luarnya. Ya. Tetapi di dalam. Ya. Dalam bagian lain Alkitab katakan Yesus bilang Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang itu. Karena dia tahu hati mereka. Kalau Yesus sih puji Tuhan dia tahu, saudara. Persoalan kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu hati orang ini. Sehingga seringkali kita salah. Salah mempercayakan diri kita, salah berharap. Salah bersikap. Hati-hati, saudara. Dan akar pahit itu, kepahitan itu akan mempengaruhi emosi seseorang, akan mempengaruhi tindakan seseorang. Pada satu waktu nanti itu akan terlihat. Selama bertahun-tahun Ahitofel itu menyimpan dendamnya, menyimpan amarahnya. Dia terlihat baik, dia terlihat tetap melayani Daud, dia terlihat tetap memberikan nasihat-nasihat yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan hidup kita banyak hal bisa terjadi di luar kendali kita. Banyak hal bisa terjadi di luar kendali kita. Dan itu bisa saja menimbulkan sakit hati. Itu bisa saja menimbulkan kekecewaan. Bisa saja menimbulkan iri hati. Bisa, saudara. Bahkan bisa melahirkan dendam. Dan itu adalah fakta. Itu adalah fakta sebagaimana yang dialami oleh Ahitofel. Tapi ingat, seberat apapun fakta itu, sesukar apapun itu, tidak menjadi pembenaran untuk kita melakukan hal-hal yang jahat. Amin. Karena kita akan berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Kita mungkin melakukan pembalasan kepada orang lain, tapi Tuhan melihat sikap hati kita. Apapun itu, saudara,
tidak menjadi pembenaran. Karena itu Alkitab katakan untuk sangat penting kita menjaga hati kita. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah memancar kehidupan. Amin. Menjaga hati kita ini tidak mudah, saudara, menjaga hati itu. Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Karena kita manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Nah, tanda dari kepahitan, tadi kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Kepahitan itu akan menimbulkan kerusuhan, menimbulkan kekacauan, dan kemudian akan mencemarkan banyak orang. Itu kepahitan, hasil dari kepahitan itu. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15, ayat yang ke-12. Ini kisah ketika Absalom mulai melakukan rancangan-rancangan dan rencana-rencana untuk memberontak kepada pemerintahan Daud. Ketika Absalom berhendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Ketika Absalom ingin mengkudeta bapaknya sendiri, lalu Ahitofel melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Ahitofel melihat itu sebuah kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Tadi kita baca, begitu Ahitofel bergabung, Alkitab katakan demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat. Kuat karena apa? Karena kehadiran Ahitofel itu. Ini bukan orang biasa, saudara, sekali lagi. Kehadiran Ahitofel itu memperkuat Absalom, membuat Absalom semakin percaya diri untuk melakukan kejahatan. Karena dia tahu ada penasehat yang pasti ini masukannya akan luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap keadaan mungkin bisa terlihat sebagai kesempatan jika kita tidak memiliki kepekaan rohani. Sekali lagi, setiap keadaan itu bisa terlihat sebagai kesempatan kalau kita tidak punya kepekaan rohani. Baik itu tentang melakukan hal yang baik, termasuk melakukan hal-hal yang buruk. Karena itu kita harus benar-benar serius, punya kepekaan rohani di dalam hati kita, supaya kita betul-betul mengerti apakah kesempatan ini datangnya dari Tuhan atau bukan. Karena tidak semua kesempatan itu datangnya dari Tuhan, saudara. Tidak semua hal-hal yang terlihat kesempatan itu datangnya dari Tuhan. Tidak. Orang yang tidak punya kepekaan rohani, dia akan menganggap semua hal yang baik seolah-olah itu kesempatan. Bahkan hal yang jahat pun. Ketika Daud bersama dengan pengawalnya datang kepada perkemahan Saul yang sedang tertidur, pengawalnya Abisai bilang, Daud, ini kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan yang Tuhan kasih. Bayangkan saudara. Abisai bilang, ini Tuhan, waktunya Tuhan. Inilah orang kalau tidak punya kepekaan rohani. Bahkan membunuh pun dianggap sebagai kesempatan yang Tuhan berikan, saudara. Mari kita hati-hati, saudara. Kita sungguh-sungguh waspada. Karena iblis punya begitu banyak cara. Dan dia melihat, dia memanfaatkan pikiran dan hati kita. Dia sangat tahu kesempatan
untuk menguasai hati dan pikiran kita. Nasihat-nasihat Ahitofel berubah dari nasihat yang baik, berubah menjadi nasihat yang jahat. Nasihat Ahitofel tidak lagi mengandung kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tetapi nasihat yang dikuasai oleh dendam, oleh kebencian, oleh amarah. Dan nasihat yang justru membawa kehancuran, bukan hanya bagi dirinya, bukan hanya bagi Absalom, tetapi bagi seluruh rakyat, saudara. Dalam pasal yang ke-16, 2 Samuel pasal 16, ayat 21. Ayat 20. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berikanlah nasihat, apa yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Saudara bayangkan ya, kejahatan yang luar biasa ya, dilakukan oleh Absalom. Ini yang Ibrani tadi katakan. Akar pahit itu akan merusak ya, bukan cuma diri sendiri, tetapi semua orang yang ada di sekitarnya, saudara. Sekali lagi kita waspada ya, terhadap hati kita ini. Waspada terhadap orang lain juga yang ada di sekeliling kita. Istilah sekarang itu toksik. Jangan sampai kita ada di dalam lingkungan yang toksik. Lingkungan yang tidak baik, yang tidak benar. Karena orang baik ada di lingkungan yang jahat, akan jadi jahat. Itu firman Tuhan katakan. Ahitofel memberi nasihat yang justru semakin merusak moral dari bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel bisa melihat hal yang jahat itu terjadi di depan mata mereka itu. Tapi itulah faktanya. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ada orang datang ke kita, mereka sharing, mereka curhat, mari kita menjadi pendengar yang baik, lalu memberikan masukan nasihat yang baik, saudara. Kalau misalnya ada ibu datang cerita, beta mau cerita, mahanya di luong, bukan apa lagi, ini bepu suami, ini memang terlalu betul. Kasih duit tiap bulan ini sedikit, anak meminta maka enak tiap hari. Jangan saudara tambah bakar lagi. Baik karena beta bakar rumah. Habis lu tinggal di mana? Banyak orang itu dengar berita yang wah bukan, sudah sabar, sudah berdoa saja. Kalau bisa cari-cari kerja apa, kau bikin apa di rumah, kau bisa tambah-tambah kan bagus. Banyak orang justru memanfaatkan itu untuk tambah dibakar lagi. Mari kita itu menjadi cooling system, saudara. Amin. Menjadi sistem pendingin. Kalau di mobil itu ada radiator. Itu kalau dia macet berarti mobil mogok, selesai. Dia harus ada sistem pendinginnya untuk mendinginkan mesin itu. Mesin bekerja panas, saudara. Nah mari ibu-ibu menjadi cooling system di rumah. Amin. Bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga. Amin, bapak-bapak. Jangan satu menyala, satu siram bensin. Satu menyala lagi, satu siram minyak tanah lagi. Ini akhirnya lama-lama menyebabkan akar pahit, kepahitan. Istri semakin lama semakin pahit dengan suami. Mungkin sebaliknya begitu. Karena tidak ada penyelesaian. Tidak pernah dendam, amarah, kebencian itu tidak pernah diselesaikan secara serius, secara terbuka. Semua simpan di dalam hati. Simpan di dalam hati semua.
tidak berani untuk diselesaikan. Mari Bapak Ibu kita lihat apa yang dilakukan Ahitofel. Dari seorang yang begitu terhormat, turun jauh menjadi orang yang tidak beradab, saudara. Memberikan nasihat yang luar biasa jahat. Inilah manusia. Mari kita waspada, saudara. Dan tanda dari orang yang ada kepahitan di dalam hatinya, dia menjauhkan dirinya dari kasih karunia Allah. Maka Ibrani 12 tadi katakan, janganlah kiranya kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan menjadikan diri kita menjauhi dari sumber kehidupan itu. Karena kita jauh dari kasih karunia Allah, kita jauh dari sumber kehidupan itu, kita jauh dari kebenaran firman Tuhan itu, kita menjadi pribadi yang rapuh secara sosial dan spiritual, saudara. Kita menjadi pribadi yang rapuh. Ahitofel bukan hanya menjadi orang yang rapuh secara sosial, dengan memberikan nasihat-nasihat yang buruk, nasihat-nasihat yang jahat, tetapi secara spiritual dia rapuh. 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Lihat. Orang yang jauh dari kasih karunia Allah, orang yang jauh dari kebenaran, orang yang jauh dari Tuhan, menjadi orang yang rapuh di dalam spiritualnya. Dia gampang sekali kehilangan pengharapannya, dia gampang, mudah sekali dia kehilangan imannya, saudara. Terlalu mudah. Begitu nasihatnya tidak didengarkan, selama ini dia pun nasihat orang dengar, bukan cuma orang biasa, raja dengar dia pun nasihat. Begitu sekali saja nasihatnya tidak didengarkan oleh Absalom, dia merasa tidak berguna. Inilah orang-orang yang rapuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memahami keberbedaan, saudara. Bahwa kita ini memang diciptakan berbeda, memang berbeda. Dan memang itulah kehendak Allah. Sehingga kalau ada pandangan, pendapat, nasihat, masukan kita yang orang tidak terima, ya nggak apa-apa. Itu biasa saja. Namanya kita semua berbeda. Tapi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan, dia tahu Tuhanlah sumber kekuatannya. Dia tahu Tuhanlah sumber pembelaannya. Dia tahu Tuhan sanggup membela dia. Tapi ketika kita membiarkan sakit hati, kekecewaan itu, kemarahan itu terus menumpuk dalam hati kita, kita sulit untuk memahami firman Tuhan. Kita sulit untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ahitofel orang yang bijaksana, yang pintar itu kehilangan rasionalitasnya, kehilangan akal sehatnya, saudara. Dia mati sebagai orang yang memalukan, dengan cara yang memalukan. Akar pahit itu menjauhkan orang dari kasih karunia Allah, saudara. Karena itu mari kita menjaga hati kita sungguh-sungguh. Dari kisah ini kemudian kita bisa belajar bahwa memiliki hikmat, memiliki pengetahuan itu penting, saudara, ya, penting. Ahitofel dalam hikmatnya, dalam pengetahuannya, dia telah memberikan banyak hal-hal yang baik di dalam kerajaan Daud, ya, dalam kepemimpinan Daud. Dia banyak memberikan ide, gagasan, pandangan, nasihat yang membangun kerajaan Israel.
Itu karena apa? Karena punya hikmat dan pengetahuan. Ya. Sehingga kita, Alkitab katakan kita harus mengejar hikmat. Ya. Kita harus mengejar hikmat. Ya. Tetapi lebih daripada itu, saudara, sikap hati itu lebih penting. Amin. Ya. Lebih dari hikmat dan pengetahuan yang kita punya, kita harus lebih punya sikap hati yang benar. Karena kalau tidak punya sikap hati yang benar, orang-orang yang berpengetahuan sekalipun bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar, saudara. Orang-orang yang punya pengetahuan yang luar biasa pun bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, saudara. Hikmat harus disertai dengan kerendahan hati. Hikmat harus disertai dengan kesetiaan. Hikmat harus disertai dengan integritas. Hikmat harus disertai dengan kebenaran, saudara. Karena tanpa semuanya itu akan membawa kepada kehancuran. Karena itu mari kita setia dalam ibadah kita. Sehingga kita terus diperlengkapi oleh Tuhan. Kita terus diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hati kita, ya, tadi lagu firman Tuhan tadi. Ya, hati kita ini dikuasai oleh Tuhan. Tuhan Allah yang peduli dengan keadaan kita. Amin. Ya. Kita mungkin punya banyak persoalan di dalam hati kita. Tapi ingat Allah kita Allah yang peduli. Ya. Allah yang sanggup memulihkan. Kalau kita mau merespon dengan benar. Ya. Mari kita tetap setia ya, di dalam ibadah-ibadah kita. Di dalam penurutan kita kepada Tuhan. Ya. Secara manusia kita bisa sakit hati, kita bisa kecewa, ya, kita bisa marah, bisa. Ya. Tapi jangan sampai itu menguasai hati dan pikiran kita. Ya. Tetap menjaga hidup kita ada di dalam kasih karunia Allah. Puji Tuhan.